Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jamaah sekalian hafizakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab seni interaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita lihat sama-sama di buku yang ada di hadapan kita ini. Bahasan terakhir kita dari materi seni interaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bahasan yang berkaitan dengan interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat maksiat. Yang terakhir kita bahas pada pertemuan sebelumnya, babnya masih sama. Nah, kemudian yang terakhir kita bahas adalah kisahnya Ka'ab bin Malik. Ya, qissatu Ka'ab bin Malikin masyhuratun wa zahiratun. Kisahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu an adalah kisah yang masyhur, yang sangat terkenal, wa zahiratun, dan nampak dengan jelas nyata, artinya sudah terang benderang dan umumnya orang sudah mengetahui. Fi hajrin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan, ya. Menghajar maksudnya artinya mendiamkan, tidak menyapa, ketika disapa pun tidak menjawab. Beliau mendiamkan lahu, pada sahabat Ka'ab bin Malik, wali sahibaihi, dan kedua temannya, yang mereka bertiga sama-sama tidak ikut dalam perang Tabuk. Padahal aslinya mereka tidak punya uzur. Wa fi hadza, dalam kisah ini, dalam ulasan ini, ta'dibun lahum. Ini adalah bagian dari bentuk mendidik mereka. Wa tarbiyatun lahum ala ta'atillahi wa rasulih. Dan ini bagian dari pembinaan untuk mereka agar taat kepada Allah dan Rasulnya. Ala kulli halin, dalam semua keadaan. Inilah bagian yang berat. Karena bisa jadi kita taat kepada Allah pada hal-hal yang menyenangkan, menggembirakan, atau cocok dan sesuai dengan hawa nafsu kita. Tapi pada saat yang tidak menyenangkan, kita merasa keberatan, lalu tidak taat. Nah, ini kalau begini caranya tentu semua orang bisa. Artinya orang bisa taat kepada Allah dan Rasulnya pada hal-hal yang menyenangkan. Yang tidak menyenangkan tidak ditaati. Nah, tentu tidak dibenarkan ini. Kemudian tarkil mukhalafah, dan meninggalkan segala bentuk menyimpang atau perbuatan tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, wa ibratun wa idhatun li ghairihim, dan ini sebagai ibrah, sebagai pelajaran, sebagai mau'idhah bagi selain mereka, selain Ka'ab bin Malik dan dua temannya. Ini bahasan terakhir kita. Selanjutnya kita masuk ke bahasan berikutnya. Ya, ke bahasan berikutnya yaitu wa kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu an turfa'a ilaihil hudud. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak suka kalau hukum had itu dihadapkan kepada beliau. Artinya bukan ketika ada yang dihukum itu beliau senang, tidak. Kalau bertobat, ya beliau sangat senang. Tapi jika ada yang dihukum, beliau tidak suka. Artinya selama masih bisa diupayakan untuk tidak dihukum, maka itu lebih baik. Karena apa? Target utamanya adalah bukan masalah hukum menghukumnya, tapi apakah yang bersangkutan bertobat atau tidak. Sebab kalau misalnya dihukum lalu kemudian mengulang lagi, apa fungsinya hukum tersebut? Nah, tapi pada kesempatan yang lain juga, ketika sudah dihadapkan pada pilihan tidak ada jalan lain kecuali dihukum, maka tentu akan ditegakkan hukum. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kita langsung bacakan teksnya, tidak dibacakan, maksudnya kita bacakan terjemahnya langsung.
Beliau mengatakan bahwa orang yang pertama kali dipotong tangannya dalam Islam dari kalangan kaum muslimin, yaitu orang yang dihadapkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian dinyatakan kepada beliau, ya Rasulullah, inna hadza saraqah. Ya Rasulullah, pria ini mencuri. Ketika mendengar itu, lalu nampak terlihat wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kelihatan tidak suka, dan kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, nampaknya engkau ini ya Rasulullah tidak suka seandainya orang ini dipotong tangannya. Kemudian disampaikan, apa yang menghalangi saya dari hal tersebut, atau tidak ada yang menghalangi saya dari hal tersebut. Artinya, kenapa Nabi SAW sampai bersikap seperti itu? Nah, beliau sampaikan bahwa beliau tidak suka seandainya ada orang dihukum, lalu kemudian kalian menjadi penolong-penolong setan terhadap saudara kalian. Artinya, senang orang dihukum, senang orang dipotong tangannya, senang orang, bukan itu. Justru yang paling penting adalah bagaimana orang menjadi baik, orang bertobat, dan kegembiraannya bukan pada dihukumnya, tapi kegembiraannya adalah pada taubatnya. Allah Azza wa Jal adalah zat yang maha pengampun, dan Allah mencintai ampunan. Tetapi tidak pantas bagi ulil amri jika dihadapkan kepadanya suatu hukuman had yang harus ditegakkan, melainkan yang bersangkutan harus menegakkannya. Artinya nggak ada pilihan kalau sudah dihadapkannya. Tapi selama masih belum, maka sebisa mungkin dihindari, dan yang penting adalah bagaimana bertobatnya. Bertobat tentu dengan memenuhi semua kriteria taubat. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memberi maaf, memberi maaf dan kemudian berlapang dada pada saudara kalian. Apakah kalian tidak menyukai seandainya Allah mengampuni kalian? Dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya, itu justru yang diberikan penekanannya. Kemudian, interaksi Nabi SAW berikutnya adalah wa kana la yusqitul hududa 'anil usati idza wajabat hatta walau syaffa'a fihim ahabbun nasi ilaih. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW tidak akan menghentikan sebuah hukuman. Had, hukuman yang sudah ditetapkan dalam syariat kepada orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, jika sudah ditetapkan dan memang sudah wajib ditegakkan. Bahkan meskipun ada orang yang berupaya untuk menjadi perantara agar hukuman tersebut tidak ditegakkan. Lalu datang menemui Nabi SAW, minta diberikan keringanan. Nabi SAW tidak. Kalau itu memang sudah harus ditegakkan. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, pernah orang Quraisy merasa gelisah ketika ada seorang wanita Makhzumiyah mencuri. Lalu Nabi SAW memerintahkan untuk dipotong tangannya. Kemudian para sahabat mengatakan, siapa yang bisa menjadi perantara untuk berdialog, berkomunikasi dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, minta keringanan. Kemudian mereka mengatakan, siapa lagi kalau bukan Usama bin Zaid, kekasih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Usama bin Zaid memberanikan diri menghadap Rasul SAW. Ketika melihat itu, Rasul SAW nampak berubah raut wajahnya, nampak terlihat marah. Kemudian beliau mengatakan dengan tegas, kalimat pertanyaan tapi teguran yang sangat keras. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kalian ingin minta syafaat terkait dengan hukum had yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu hukum had. Jadi minta supaya hukuman itu digugurkan. Lalu Usamah meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mohonkan ampun untukku.
Lalu setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah tiba waktu kira-kira sore gitu, beliau berkhutbah memuji Allah dengan apa yang layak bagi Allah SWT. Lalu beliau bersabda, amma ba'du fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah annahum kanu idza saraqa fihimus syarifu tarakuh. Jika yang mencuri adalah orang yang mulia di antara mereka, maka mereka akan biarkan. Wa idza saraqa fihimud dha'ifu aqamu alaihil had. Tapi kalau yang mencuri itu adalah orang yang rendah, maksudnya bukan orang punya jabatan, bukan orang punya kekuasaan, bukan orang yang punya kedekatan dengan penguasa atau masih kerabatnya, maka hukuman itu akan ditegakkan. Jadi bahasa yang sering populer adalah ya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau Anda masih kerabatnya penguasa, aman. Kejahatan yang Anda lakukan seperti apapun, aman. Itu jahiliyah. Itu yang dilakukan juga oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang membinasakan mereka. Itu penyebab kehancuran mereka. Lalu Nabi SAW bersabda, lanjutannya, demi Allah, seandainya Fatimah bintu Muhammadin mencuri, maka saya akan potong tangannya. Jadi, mau siapapun, sampai putri saya akan potong tangannya. Wanita tersebut akhirnya dipotong, yang tadi mencuri wanita Makhzumiyah. Kemudian setelah itu dia memperbaiki dirinya, bertobat, dan kemudian menikah. Lalu dia mengatakan, lalu wanita itu datang menemui Aisyah radhiyallahu anha di kemudian hari. Lalu di sela-sela bertemu tersebut, wanita tadi bertanya, apakah ada peluang tobat untukku ya Rasulullah? Dijawab Nabi SAW, engkau sekarang dari dosa-dosamu yang pernah dilakukan, ya dari dosamu yang pernah dilakukan itu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu. Di kamu itu seperti bayi yang dilahirkan oleh ibumu. Jadi artinya menjadi suci kembali, baru. Seperti bayi yang baru lahir. Dan ini tentu luar biasa, dapat karunia seperti itu. Ya, dapat karunia bisa menjadi orang yang dapat kesempatan untuk menjadi suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Selanjutnya, interaksi Nabi SAW yang lain adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam yura'i fi iqamatil hududi halat dha'ifi wal maridi minal usati fayujadu lahumul makharij asy-syar'iyyah. Nabi Muhammad SAW memperhatikan kelemahan tubuh, artinya kelemahan fisik seseorang, kemudian kondisi sakit yang dialami oleh orang yang berbuat maksiat. Lalu dicarikan solusi yang tetap dalam bingkai rambu syariah. Seperti dalam kisah Sa'ad bin Ubadah, bahwa beliau menuturkan ada ya, seorang yang sakit-sakitan sampai akhirnya ya tubuhnya kurus, kering, ya tinggal kulit dan tulang. Nah, kemudian ada seorang jariah, ya, jariah ini bisa gadis, bisa juga maknanya budak, ya, wanita yang datang dan kemudian membantu melayani, kadang-kadang mengambilkan minum, mengambilkan makan. Ternyata orang ini kemudian eh, mencabuli wanita tersebut. Orang ini mencabuli wanita tersebut, lalu kemudian orang-orang yang menjenguknya ketika datang, lalu dia menceritakan kejadian tersebut. Lalu apa yang dilakukan? Dia mengatakan, tolong mintakan fatwa kepada Rasulullah SAW. Tanyakan kepada Rasulullah SAW bahwa saya telah mencabuli gadis ini ketika dia masuk ke tempat saya. Lalu disampaikan kepada Nabi SAW dan disampaikan cambuk sebanyak 100 cambukan. Kemudian disampaikan, ya Rasulullah, orang ini, ya kami tidak pernah melihat orang yang sakitnya seperti ini.
Kalau kita cambuk 100 kali, itu bisa mati orangnya. Nah, kemudian eh, bagaimana kalau seandainya kami bawa orang tersebut ke hadapan engkau? Ya, kau akan melihat ya tubuhnya itu ya tinggal tulang-tulang. Ya mungkin juga hampir patah kalau tulang-tulang itu dipukul. Dan yang tersisa juga tinggal tulang dan kulitnya. Akhirnya Rasul SAW minta supaya diambilkan sekumpulan dahan yang punya 100 ranting. Dahan yang ada 100 ranting, lalu dipukulkan kepada orang tersebut. Maka jumlahnya jadi 100. Jadi sekali, tapi jumlahnya 100. Nah ini eh, tetap menegakkan hukum, tapi melihat kondisi orang yang dihukum. Kemudian interaksi Nabi SAW yang lain adalah wa kana yu'allimu birifqin man irtakaba dzamban jahlan aw khata'an wa la yu'annifuhu alaihi fadlan an mu'aqabatihi. Nabi Muhammad SAW mengajari dengan lembut orang yang berbuat dosa, melakukan perbuatan dosa karena tidak tahu, jahil, atau karena keliru, karena salah. Dia nggak tahu. Atau memang dia melakukan kesalahan itu bukan orang yang secara sengaja menantang syariat, bukan. Tapi memang orang namanya orang keliru, orang salah bisa. Maka Nabi SAW tidak bersikap kasar kepada mereka, apalagi sampai menghukumnya. Ini seperti dalam hadis Muawiyah bin Ibn Hakam As-Sulami radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa ketika saya sedang sholat bersama Rasulullah SAW, ada orang yang bersin di antara jamaah ini. Ketika sedang sholat ada yang bersin. Ketika bersin, lalu Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini mengatakan, yarhamukallah. Lalu orang-orang melihat, orang-orang itu melihat pada saya. Lalu dia mengatakan, ya celaka. Kenapa kalian melihat saya? Ya orang-orang kok melihat saya ini? Lalu kemudian mereka memukulkan tangan mereka ke paha mereka, maksudnya untuk memberi isyarat supaya diam gitu. Ya, diam ya. Kadang-kadang bisa dengan suara atau dengan isyarat menggunakan tangan ke paha untuk memberikan isyarat supaya diam. Maka ketika saya melihat mereka meminta saya untuk diam, saya pun diam. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW kemudian, ini luar biasanya adab dan akhlaknya, beliau mengatakan, demi Allah tidak ada pengajar yang lebih baik dari Nabi SAW sebelum beliau dan sesudah beliau. Yang sangat baik, yang terbaik dalam mengajar kepada saya. Jadi artinya, tidak ada pendidik, tidak ada pengajar yang lebih baik dari Rasul SAW sebelum Rasulullah SAW ada dan sesudah Rasul SAW ada. Demi Allah. Ini kata Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami. Kata beliau, demi Allah, beliau tidak menegur dengan keras. Ya, nggak sampai kemudian mencaci, tidak memukul saya, dan juga tidak kemudian memaki-maki atau mengucapkan kata-kata cacian, sama sekali tidak. Rasul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bersabda, Inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sholat ini, sholat maksudnya sholat yang kita kerjakan. Sholat ini adalah ibadah yang di dalamnya tidak pantas ada ucapan manusia masuk ke dalamnya. Tidak pantas. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Salat itu isinya tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW betapa lembutnya, betapa santunnya kepada orang yang berbuat salah. Ini salah ini. Ya, salah. Tapi namanya orang salah kan ada yang salah tapi nggak ngerti.
salah nggak tahu, nggak paham apa kesalahannya. Dan nampak terlihat dari penuturannya, penuturan Muawiyah Ibn Hakam As-Sulami. Beliau nggak tahu, nggak paham. Maksudnya nggak paham yang namanya jawab orang yang bersin. Ada yang bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah, kita jawab Yarhamukallah. Itu dilakukan kalau di luar sholat. Kalau dalam sholat kan kita nggak menjawab itu. Ya, kita diam. Nggak saling menimpali, yang satu Alhamdulillah, satu lagi Yarhamukallah, lalu yang lain yang tadi bersin mengucapkan Yahdikumullah wa yuslih balakum. Nggak. Ketika sholat tidak dilakukan itu. Kalau di luar sholat, iya. Nah, tetapi ada kan bisa terjadi ada orang nggak ngerti, nggak paham. Dan dia melakukan salah, iya salah. Tapi bedakan antara orang yang salah, orang yang keliru, bahkan hal itu dianggap maksiat, melakukan maksiat, tapi nggak ngerti, jahil, orang nggak paham. Maka perlakuannya dengan cara yang santun. Nah, kemudian interaksi Nabi SAW berikutnya, warubbama azalal munkaru anil mutalabbisi bihi biyadihi idza alima anna dzalika la yunaffiruhu. Kadang-kadang Nabi Muhammad SAW menghilangkan satu kemungkaran langsung dengan tangan beliau dari orang yang melakukannya. Jika beliau tahu hal tersebut tidak akan membuat orang tersebut lari. Artinya ada orang yang kalau diingatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apapun yang beliau lakukan, orang itu siap untuk sami'na wa ta'na. Bahkan meskipun dengan cara yang orang katakan cara yang sangat tegas. Misalnya pada hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada cincin terbuat dari emas di tangan salah seorang laki-laki, salah seorang sahabat laki-laki. Kita semua tahu emas nggak boleh untuk laki-laki. Apa yang dilakukan? Lalu Nabi Muhammad SAW melepaskan cincin tersebut dari tangannya, ditarik, lalu kemudian dilemparkan, dibuang. Sambil bersabda, Ya'madu ahadukum ila jamratin min narin, fayaj'aluha fi yadihi. Apakah salah seorang di antara kalian mau mengambil batu bara yang menyala dari api neraka dan meletakkannya di tangannya? Ini malah kok sengaja. Kemudian lalu dikatakan kepada orang tersebut setelah Rasulullah SAW melakukan hal tersebut dan beliau pergi, kemudian disampaikan, khudh maka ambil cincinmu itu, manfaatkan. Dia mengatakan demi Allah, ya tidak, saya tidak akan mengambilnya lagi. Saya tidak akan mengambil barang tersebut, cincin tersebut yang sudah dibuang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat di sini bagaimana ketundukan, kepatuhan orang tersebut. Nah, yang kemudian kalau sahabat bertanya, ada yang bertanya, kok tadi yang lain mengatakan silakan ambil, manfaatkan. Maksudnya kan bisa saja diambil, dimanfaatkan, tapi bukan dipakai sendiri. Misalnya punya adik yang perempuan, kasihkan pada adik yang perempuan, pakai cincin emas untuk perempuan kan nggak ada masalah. Mau adiknya, kakaknya, atau ibunya, atau siapapun. Yang perempuan nggak ada masalah. Kan yang masalah adalah untuk laki-laki. Artinya bisa dimanfaatkan. Nah, ini termasuk juga kalau cincinnya mau dijual, lalu hasil penjualannya disedekahkan misalnya. Itu juga bisa. Nah, itu kemudian bentuk interaksi Nabi SAW yang lain adalah warubba maqtasara alal i'radi an. Kadang-kadang Rasulullah SAW cukup dengan memalingkan wajah dari orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut. Seperti dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ada seseorang yang datang dari Najran, nama daerah, ya, datang dari Najran, datang menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia pakai cincin emas, sama dengan kasusnya di atas. Tapi coba lihat apa yang dilakukan.
caranya berbeda. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memalingkan wajahnya dari orang tersebut sambil bersabda, innaka ji'tani, kamu datang menemuiku, wa fi yadika jamratun minnar, tapi di tanganmu ada sebongkah batu dari neraka. Artinya Nabi SAW nggak mau lihat, nggak mau memberikan wajahnya kepada orang tersebut. Ini bentuk atau cara ingkar mungkar. Pada orang yang berbuat dosa, kadang cuma memalingkan wajahnya. Artinya apa? Caranya tuh bermacam-macam, disesuaikan dengan kondisinya. Bisa dengan cabut, kalau ini enggak. Di sini cukup dengan diomongi, tapi Rasulullah SAW tidak mau memberikan wajahnya. Beliau memalingkan wajahnya. Dan orang tentu merasa tidak nyaman. Kalau kita ketemu orang, dan orang itu kita hormati, kita muliakan, terus orang tersebut nggak mau memberikan wajahnya kepada kita. Kan kita nggak nyaman. Kita ngobrol, tapi malah membuang muka. Semua kita pasti nggak nyaman. Nah, kemudian yang terakhir untuk malam ini, kita lihat, wa kana katsiran ma yaqulu indal inkari ma balu aqwamin wala yusarrihu bi asma'ihim. Nah, ini lihat. Ini banyak dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengingkari kemungkaran. Itu apa? Beliau tidak menyebut nama, tetapi beliau menyebutkan kenapa ada sekelompok orang, kenapa ada satu kaum, kenapa ada orang-orang yang, nah, tapi nggak beliau sebutkan siapa orang tersebut, padahal diketahui orangnya. Misalnya pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan bahwa Barirah datang menemui Aisyah dan ini meminta bantuan berkaitan dengan mukatabahnya. Mukatabah atau kitabah, maksudnya mukatabah ini adalah minta supaya dibebaskan dari statusnya sebagai budak. Lalu kemudian dijawab, kalau kamu mau, saya berikan keluargamu dan walaknya untukku. Nah, kemudian lalu disampaikan oleh keluarganya, jika Anda mau, maka dapat membebaskannya dan walaknya tetap untuk keluarganya, untuk kami. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan hal tersebut, lalu kemudian Nabi SAW bersabda, ibta'iha, ibta'iha, fa'atiqiha, fa innal wala'a liman a'taq. Kemudian ketika Nabi SAW datang, lalu beliau menyatakan, belilah dia dan bebaskan dia. Karena wala itu hanya milik orang yang membebaskan budak. Maka dikatakan maula fulan. Ya, budaknya fulan. Karena dia yang membebaskan budak tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar lalu mengatakan, ma balu aqwamin yashtarituna syurutan laisa fi kitabillah. Mengapa ada orang-orang yang mereka membuat syarat, membuat ketentuan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat dalam kitabullah. Maka siapapun yang menetapkan syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah, maka tidak pantas dan tidak layak baginya. Tidak sah baginya. Meskipun sampai 100 kali. Nah, Nabi SAW di sini menegurnya sebetulnya ditujukan pada orang tertentu, tapi beliau tidak menyebut nama. Beliau hanya menyebutkan aqwam, ma balu aqwamin. Kenapa ada orang yang begini? Itu tidak disebutkan namanya, tapi cukup dengan disebutkan perbuatannya. Pada kisah yang lain, kisah Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, dikisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah menunjuk
seorang pria, seorang laki-laki bernama Ibnul Latabiyah. Nah, kemudian ketika beliau datang, lalu beliau memerintahkan agar coba diaudit. Lalu orang tersebut mengatakan, ini untukmu dan ini diberikan padaku sebagai hadiah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, dan beliau bertanya, mengapa kamu tidak duduk saja, tinggal di rumah bapakmu dan ibumu? Sehingga hadiah itu datang kepadamu jika kamu memang betul-betul orang yang benar. Artinya apa? Hadiah yang kamu terima itu betul nggak? Hadiah yang betul-betul, seandainya kamu tinggal di rumah, hadiah itu datang. Atau memang ini berkaitan dengan jabatanmu, posisimu, sehingga kamu mendapatkan hadiah tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW berkhutbah, lalu biasa hamdalah, memuji Allah SWT, lalu beliau bersabda, amma ba'du, fama balul amili tasta'miluhu. Mengapa ada petugas yang kita sudah tugaskan, diutus untuk mengumpulkan zakat, lalu mendatangi kami, lalu dia datang kepada kami, dia mengatakan, hada min amalikum wa hada uhdiya li. Jadi ini adalah untuk kalian, sementara inilah bagianku karena ini hadiah. Ya, kenapa dia tidak duduk saja di rumah, tinggal di rumah bersama ayah dan ibunya? Apakah dia akan dapat hadiah seandainya dia tinggal di rumah atau tidak? Kan beda antara orang yang ditugaskan, kemudian ternyata mendapatkan fasilitas, dapat hadiah. Dan itu melekat dengan jabatan yang ada pada dirinya. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad SAW berada dalam kekuasaannya. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang memperoleh apapun dari zakat dengan cara yang tidak sah, dengan cara yang tidak benar, lalu dia membawanya, maka melainkan pada hari kiamat, dia akan membawanya di atas pundaknya, memikulnya di atas lehernya pada hari kiamat. Jika yang dia ambil itu unta, sapi, domba, maka dia akan memikul hewan-hewan itu dan mereka akan terus bersuara. Jadi untanya akan bersuara, kemudian kambingnya, sapinya juga akan bersuara, ya. Tentu dengan suaranya masing-masing. Jadi artinya untuk menunjukkan bahwa ini nggak pantas dia mengambil hal tersebut karena itu bukan haknya. Kalau dibilang ini hadiah untuk saya, apa betul hadiah? Seandainya tinggal di rumah, dapat nggak hadiah tersebut? Atau itu karena memang dia ditugaskan mengerjakan itu dan itu berkaitan dengan jabatan yang melekat di dirinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menaikkan lengannya hingga putih ketiaknya terlihat. Mengangkat lengannya, kemudian sampai putih ketiaknya terlihat, lalu beliau bersabda, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu. Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan, bukankah aku telah menyampaikan, dan diulang sampai 3 kali. Nah, di situ satu prinsipnya kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW itu kalau uh, ada kasus yang disampaikan kepada beliau tentang seseorang, beliau tidak menyebut namanya, tapi beliau mengatakan ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Apakah ada yang kenapa orang ini melakukan ini dan itu, mengatakan ini dan itu. Artinya tidak menyebut namanya, tapi hanya cukup menyebutkan orang, sekelompok orang, tanpa menyebut siapa orang yang dimaksud. Nah, ini di antara bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang berbuat dosa atau berbuat kesalahan. Demikian, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua.
Dan mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil supaya kita bisa belajar dari uswatun hasanah kita, dari teladan kita, dari role model kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana berinteraksi dengan orang yang berbuat kesalahan. Karena setiap hari bisa saja kita bertemu dengan orang yang berbuat salah, dan dengan ragamnya. Ada yang karena nggak tahu, nggak ngerti, nggak paham, ada yang memang melakukan kesalahan karena ya dia memang keliru dan dia nggak paham dengan kekeliruannya, bisa karena banyak hal. Apalagi kalau kita berinteraksi dengan anak-anak. Berapa banyak kesalahan yang dilakukan anak-anak itu karena mereka nggak ngerti. Ya, namanya anak-anak. Makanya kita sebagai orang tua maklum lah. Kita sering biasa menyebutkan, ya maklum anak-anak. Ya, padahal salah. Kita tidak membenarkan kesalahannya, tapi kita memaklumi karena kurang akalnya, karena kurang ilmunya, karena nggak paham, karena sebab-sebab yang menyebabkan dia melakukan kesalahan tersebut. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.